Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua, perpolitikan Eropa sebenarnya udah mulai memanas. Dibuktikan dengan perang intelijen atau mata-mata. Nah, film ini akan berfokus pada mata-mata dari Estonia dan Uni Soviet. Pada tahun 1937, NKVD Soviet menangkap seorang warga Polandia di Moskow yang diduga bekerja untuk Felix Kangur, kepala Departemen O2 Divisi Intelijen Estonia yang khusus mata-matai Soviet. Warga Polandia yang bernama Maria ini mengelak tuduhan itu karena dia ke Moskow atas undangan universitas sebagai seorang sejarawan seni. Tapi NKVD punya foto pas Maria sedang bersama Felix sehingga dia dihukum mati. 2 tahun kemudian di Helsinki, Finlandia, Felix yang udah resign mendapat kabar dari rekan mata-matanya kalau Nazi Jerman dan Uni Soviet udah menandatangani perjanjian non-agresi. Tapi dalam perjanjian itu juga ada protokol rahasia yang membagi wilayah Eropa Timur menjadi milik mereka, di mana Estonia dan Finlandia diserahkan ke Soviet. Di ibu kota Estonia, kedubes Jerman dan Uni Soviet sedang merayakan perjanjian tersebut. Di situ ada diplomat Soviet untuk Estonia bernama Ivan Kostrov yang punya istri tukang mabuk dan judi bernama Tayana. Karena butuh uang banyak untuk istrinya, si Ivan lantas jadi mata-mata ganda bagi Estonia di bawah pengawasan Mayer Kurk, perwira intelijen Estonia. Suatu hari, Paul, kepala O2 saat ini, mengemas beberapa lembar uang sebelum pergi dari kantornya. Sehingga dia nggak sempat mengangkat panggilan telepon dari Felix yang mau memberitahu tentang protokol rahasia. Si Paul kayaknya ingin menemui seorang informan, tapi dia lebih dulu terbunuh oleh orang misterius. Informannya melihat kejadian itu lalu mengambil uang Paul dan pergi. Di saat yang sama, Ivan memberitahu Mayer Kurk bahwa ada agen ganda di Departemen O2. Dia mendengarnya dari dubes Soviet kalau agen tersebut panik karena pemimpin O2 udah mulai curiga. Ivan gak tahu nama si agen ganda, tapi kodenya adalah Sovler. Kemudian karena gak bisa menghubungi Paul, Felix mengabarkan protokol rahasia langsung ke kolonel. Jadi di waktu yang bersamaan, intelijen Estonia dapat 2 kabar yang sama pentingnya. Untuk masalah pengkhianat atau agen ganda, pihak Estonia menetapkan 5 orang bawahan Paul sebagai tersangka. Selama proses investigasi, kelima anggota O2 ini akan ditangguhkan. Tapi masalahnya proses investigasi resmi membutuhkan waktu berminggu-minggu. Sedangkan mereka juga butuh O2 untuk memata-matai protokol rahasia Soviet Jerman. Maka dari itu Kurk menyarankan kolonel untuk memanggil Felix lagi, yang notabene mantan atasan para tersangka. Walaupun agak kecewa sama Felix yang tiba-tiba mengundurkan diri 2 tahun lalu tanpa alasan yang jelas, tapi kolonel nggak ada pilihan lain. Kurk pun pergi menemui Felix untuk memintanya balik lagi dan menangkap si pengkhianat secepatnya. Karena bagaimanapun Felix sudah tahu tentang protokol rahasia dan harus membantu negara di masa-masa seperti ini. Sesampainya di Estonia, Felix dikasih pengarahan singkat tentang kasus ini. Dia pun minta Kurk untuk mempertemukan dia dengan Ivan. Sebelum itu, Felix lebih dulu menemui istrinya Paul yang cerita kalau Paul jadi sering cemas sebelum terbunuh. Felix pun memeriksa barang-barang Paul, tapi nggak ada yang aneh. Lalu istrinya Paul ngasih tahu kalau salah satu bawahannya Paul yang bernama Johan pernah kesini buat ngabarin kematian Paul. Sekembalinya ke rumah, Felix menangkap seorang pria yang diam-diam masuk rumahnya. Rupanya pria ini adalah agen Outsing yang ditugaskan oleh Kurk untuk membantu Felix. Dia membawa berkas-berkas peninggalan Paul yang salah satunya permintaan audit terhadap 3 anak buahnya, yaitu Peter yang juga adiknya Paul, Johan yang mengabari istrinya Paul, dan Andres, mata-mata yang pernah ketangkap NKVD. Andres ketangkap di Moskow sekitar 2 tahun lalu pas Felix masih jadi kepala O2.
Beruntungnya dia nggak dieksekusi mati dan ditukar dengan agen Soviet. Di tahun itu juga Felix untuk pertama kalinya bertemu dengan Maria yang saat itu lagi diundang oleh universitas di Estonia. Sebenarnya Felix ke situ buat ketemu sama agen Soviet untuk mengatur proses pertukaran Andres. Tapi karena terkesima sama kecantikannya Maria, ya sekalian kenalan. Mereka menjadi semakin dekat karena sama-sama menyukai karya seni dan akhirnya saling jatuh cinta. Sampai janjian buat saling mengunjungi. Pada hari keberangkatan Maria ke Moskow, Felix yang lagi mengantarnya nggak tahu kalau ada seseorang yang mengambil foto-foto mereka. Dan akhirnya gara-gara foto ini, Maria dikira mata-mata Estonia dan dihukum mati. Lalu karena rasa bersalahnya, Felix memutuskan keluar dari O2 dan pindah ke Helsinki. Sampai kemudian sekarang dia udah balik lagi ke O2. Setelah menghadiri pemakaman Paul, Felix mengobrol dengan Andres yang memberitahu sebuah pesan mengenai operasi gunung berapi Uni Soviet. Selain itu, sebelum meninggal, Paul juga nyuruh dia mencari daftar perwira pasukan Tentara Merah. Kayaknya Paul ingin mendapatkan buku kode Tentara Merah supaya bisa memantau semua komunikasi pasukan Soviet. Kemudian Felix memberitahu pesan itu ke mayor dan kolonel. Tapi karena status Andres masih tersangka, mereka jadi belum percaya. Sehingga memaksa Felix untuk menemukan si pengkhianat lebih cepat lagi. Orang selanjutnya yang diselidiki Felix adalah Johan, di mana dia baru aja pindah ke apartemen mewah. Sesuatu yang harusnya sulit dibeli petugas kelas O2. Lalu mereka menggeledah isi apartemen Johan dan menemukan setumpuk uang serta sebuah alamat. Setelah itu Otsing pergi ke alamat yang dimaksud dan mencatat nama-nama penghuni apartemen. Sementara Felix pergi ke lapangan tenis di mana ada Ivan yang lagi latihan sambil mesra-mesraan sama pelatihnya. Lalu dia mengenalkan dirinya ke Ivan yang ngasih tahu kalau agen Soviet yang membunuh Paul atas perintah si pengkhianat akan kembali ke Moskow. Ivan juga memberikan alamat si agen Soviet, tapi pas didatengin, apartemen itu habis kebakaran. Si agen yang disebut Ivan ditemukan udah dalam keadaan tewas. Kemudian Otsing memberitahu nama-nama yang dia catat, di mana salah satunya adalah Ivan Kostrov. Felix pun nemuin Johan sambil nunjukin kertas alamatnya Ivan. Lalu Johan menjelaskan kalau itu adalah alamat Tayana, istrinya Ivan. Dan yang ngasih alamat itu adalah Paul. Karena dia disuruh mendekati Tayana, tapi operasi itu dibatalkan sama mayor. Belum selesai proses investigasi, Perang Dunia II udah pecah dengan invasi Nazi Jerman ke wilayah Polandia. Pada hari itu petugas penyadap mengabari Otsing kalau salah satu tersangka yaitu Peter, adiknya Paul, mau pergi dari ibu kota. Felix pun diam-diam mengikuti Peter ke pantai dan kepergok lagi ketemuan sama seseorang di kapal. Tapi ternyata Peter bukan mau nemuin musuh, melainkan mata-mata Estonia yang juga temannya Paul di Helsinki dulu. Jadi setelah Felix ke Estonia, rekannya ini kehilangan akses komunikasi. Lalu dia menemui adiknya Paul karena ada informasi penting yang harus disampaikan, yaitu rencana invasi Soviet ke Estonia dengan kode gunung berapi. Maka dengan ini patahlah semua kecurigaan terhadap para petugas O2. Felix pun mengalihkan sasaran kepada Ivan, di mana dia menyuruh Johan untuk mendekati Tayana supaya malam ini gak berada di rumah. Malam itu mereka mengamati rumah Ivan dan begitu Tayana keluar, Johan langsung mengikutinya. Gak lama Ivan juga pergi dari rumah dan Otsing yang bertugas mengikutinya. Kemudian Felix masuk ke rumah Ivan untuk mencari petunjuk dan dia menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Kalau Tayana sebenarnya juga seorang mata-mata yang berpura-pura menjadi wanita gak berguna. Di tempat lain, Ivan ternyata pergi ke rumah pelatih tenis.
Dia sangat mencintai wanita ini sehingga berencana kabur ke Swiss sebelum Soviet menduduki Estonia. Tapi tanpa diketahui, Otsing sedang menyadap pembicaraan mereka. Sementara itu John udah berhasil mendekati Tayana, tapi dia nggak tahu kalau Tayana adalah orang yang cerdik dan waspada. Sehingga kalau salah ngomong dikit aja, Tayana langsung tahu. Lalu Tayana pun pamit pulang, tapi sebelum itu dia meletakkan gelas di meja seseorang. Dan begitu Johan mau nelpon markas, orang itu yang ternyata agen Soviet langsung membunuh Johan. Felix melaporkan temuannya kepada mayor yang baru tahu kalau selama ini dia dipermainkan sama Ivan dan Tayana. Mereka dibuat sibuk mengejar pengkhianat yang sebenarnya nggak ada, sehingga Soviet bisa mempersiapkan operasi gunung berapi tanpa ketahuan. Sekarang yang bisa mereka lakukan cuma menemukan buku kode tentara merah yang sedang dicari Paul untuk mengetahui komunikasi Soviet saat mereka mulai menyerang. Andres memberitahu kalau perwira Soviet yang dicari Paul berada di resimen penembak Pskov. Dan setelah menelusuri jejak Paul di hari kematiannya, Felix mengetahui kalau orang yang mau ditemui Paul bekerja di pabrik pengolahan kapas. Dengan bantuan pihak pabrik, akhirnya Felix menemukan si informan yang menceritakan peristiwa pembunuhan Paul. Rupanya pria ini dulunya adalah warga Soviet yang mengungsi karena bertentangan dengan rezim Bolshevik atau komunis. Tapi anaknya masih di Soviet dan jadi perwira di resimen Pskov. Dia menunjukkan foto dia dan anaknya yang akan dibeli oleh Paul, di mana anaknya ini berpangkat mayor. Felix membawa foto tersebut yang bisa ditukar dengan buku kode tentara merah. Karena kalau si anak ini ketahuan kalau bapaknya seorang pengkhianat, maka dia akan langsung dieksekusi mati. Maka Felix pun nemuin Ivan yang lagi mau latihan tenis dan dia ngajakin tanding sambil ngebongkar semua rahasia Ivan. Lalu di akhir pertandingan dia nunjukin paspor Ivan dan pacarnya yang udah dia curi. Ivan pun nemuin Felix yang minta dia buat nyari si perwira Pskov. Tapi Ivan malah memberitahu kabar mengejutkan kalau pemerintah Estonia nggak berani melawan Soviet dan akan mengizinkan Soviet membangun pangkalan militer di Estonia. Karena belum percaya, Felix tetap mengancam Ivan untuk mencari si perwira atau dia dan pacarnya nggak akan keluar dari Estonia. Dan beberapa hari kemudian barulah perkataan Ivan jadi kenyataan pas pemerintah Estonia menandatangani kesepakatan dengan Soviet. Dan setelah itu pesawat tempur Soviet mulai sering terbang di atas langit Estonia. Juga disusul dengan kedatangan tentara merah yang salah satunya resimen Pskov. Sayangnya pemerintah udah membatalkan operasi buku kode karena udah nggak ada gunanya. Tapi Felix masih kekeh pengen dapetin buku kodenya. Maka mayor pun memberitahu kalau Finlandia menolak ultimatum Soviet dan akan melawan. Karena Felix masih dendam atas kematian Maria, dia pun berencana jadi tentara sukarelawan Estonia untuk Finlandia. Dengan dibantu sama Ivan, dia pergi ke pangkalan militer Soviet yang sebenarnya memiliki penjagaan super ketat. Ivan pun berpura-pura datang sebagai perwakilan kedubes sehingga berhasil menemui anak si informan. Dia langsung memfoto buku kode tentara merah, tapi tiba-tiba ada seorang prajurit yang mau laporan dan ternyata kenal sama Ivan. Karena panik, si Ivan jadi bikin alasan yang kurang meyakinkan, sehingga prajurit tadi coba ngubungin Tayana buat ngonfirmasi dan terbongkarlah penyamaran Ivan. Saat itu Ivan udah dapat foto buku kode dan anak si informan lagi mau minta fotonya ke Felix. Tapi belum sempat fotonya dikasih, prajurit tadi udah duluan teriak buat nangkap Felix dan Ivan. Alhasil si Felix langsung tancap gas dari situ. Mereka berhasil kabur dan sekarang sama-sama jadi buronan Soviet. Kemudian mereka ketemuan sama Otsing serta pacarnya Ivan. Lalu Felix berpisah dengan Otsing yang akan menjadi umpan untuk mengelabui tentara merah. Sedangkan Felix, Ivan, dan pacarnya pergi menuju bandara. Di mana udah ada rekannya Felix yang menunggu bersama sebuah pesawat. Tapi pas mereka udah mau naik ke pesawat,
paspor Ivan sama pacarnya malah ketinggalan di mobil. Ivan pun balik lagi ke mobil yang berada di luar bandara. Dia berhasil menemukan paspornya, tapi kedatangan Tayana dan anak buahnya menggagalkan pelariannya. Walaupun udah nggak bisa berkutik, Ivan tetap menyuruh Felix pergi dan menyelamatkan pacarnya. Dia juga memohon ke Felix untuk membunuhnya. Dengan berat hati, Felix pun menembak ya. Kemudian Tayana mencoba membalas Felix, tapi terhalangi sama lampu sorot pesawat. Pada akhirnya, Felix berhasil naik pesawat dan terbang ke Helsinki. Sedangkan pacar Ivan cuma bisa menangis sedih. Felix pun jadi ikutan sedih dan teringat lagi kenangan bersama Maria. Selama Perang Dunia Kedua, Estonia dan negara Baltik lainnya dipaksa membantu Uni Soviet. Begitupun setelah perang berakhir. Negara-negara Baltik tetap di bawah kekuasaan Soviet hingga meraih kemerdekaan ketika Uni Soviet runtuh. Tomat.